Al hadisul sabi'u asar utawi iki iku hadis kang kaping 17. An Abi Ya'la saking Abi Ya'la Syaddad bin Aus yaiku Syaddad ibnu Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah innallaha setuhune Allah taala iku kataba netepake sapa Allah al ihsana ing gawe becik ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Fa idza qataltum tatkalani mateni sira kabeh fa ahsinu mongko padha bagusana sira kabeh ing carane fa ahsinu dzabha kok ngoten fa idza qataltum fa ahsinu dzabha ngoten nggih wal yuhidda lan kudu padha nglandhepake sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh syufratahu ing ladine ahadukum wal yurih lan kudu weweh ngaso sapa ahad udabi khatahu ing hayawan sembelihane ahad rawahu Muslim sebuah hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim. Abi Ya'la niki salah satu sahabat yang kurang populer gitu. Sing populer niku sing biasanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abu Dar Al-Ghifari dan lain-lain. Dan Abi Ya'la itu di telinga kita saja yang bukan kok nggak populer, ya kita aja yang termasuk bertepatnya kenal beliau. Kalau para ulama ya kenal beliau. Abi Ya'la ini salah satu sahabat yang alim pada zamannya. Beberapa sahabat beliau mengomentari di zaman ini, di zaman kita ini tidak ada yang lebih faqih, tidak ada yang lebih bijak selain Abi Ya'la. Padahal Abi Ya'la ini hanya meriwayatkan 50 hadis. Kalau Abu Hurairah berapa ribu kemarin, sahabat-sahabat yang lain ribuan, ada yang ratusan. Kalau Abi Ya'la ini meriwayatkan 50 hadis. Pada masa Khalifah Umar, Abi Ya'la ini pernah diangkat menjadi seorang gubernur di Hims. Kemudian beliau ini meninggal di Quds, berarti Palestina. Di Palestina pada tahun 58 Hijriah, usia beliau tepat 75 tahun. Kulo pernah maos pesan-pesan hikmah yang luar biasa kangge Abu Ya'la ini. Sebelum meninggal Abu Ya'la itu pernah matur kali sahabat terdekat, awakmu kondisi ini kok susah kenapa? Yang disampaikan oleh Abu Ya'la bukan masalah aku arep mati ini, bukan, tapi saya sangat khawatir dengan umat ini. Saya khawatir dengan umat ini. Kenapa? Seolah-olah beliau melihat yang akan datang itu umat itu akan seneng pamer dan syahwat yang terselubung. Ngoten niku tiyang alim niku. Sing dipikirne umate, gitu. Aku kok susah karepe mati. Aku kok ketok-ketok umatku isuk bakal akan seneng napa nggih pamer, termasuk pamer amal, pamer jabatan, pamer kedudukan. Kemudian Abu Ya'la juga mengatakan, saya juga sangat khawatir terhadap syahwat-syahwat umatku yang terselubung. Syahwat yang terselubung itu kayak apa? Contohnya, ketok ae seneng ngaji, ketok ae sregep golek ilmu. Padahal di balik itu sebenarnya dia ingin dihormati banyak orang. Ketok ae jadi donatur besar, ketok ae jadi dermawan, ketok ae ringan tangan, kok ringan tangan. Ini gampang membantu nih kenapa? Tapi di balik itu ada syahwat yang terselubung, pengen dipuji, pengen dihormati banyak orang. Yang dikhawatirkan Abu Ya'la itu kayaknya sekarang ya terjadi.
Coba kita saja yang memotivasi kita berbuat baik ini kuwi diteliti tenan nek sahabat iki. Nek didelok tenan krono Allah kok enggak tiba mboten. Terus untungnya kita langsung sadar dan lek ngono tak krono Allah ae lah. Lek ngono harus krono Allah. Dan hampir bisa dipastikan kita pernah terjebak oleh sahabat ini. Budal sekolah, macak nglipis, berkata-kata yang lembut di depan murid-murid kita, harapannya disenangi wali murid, disenangi anak-anak didik. Langsung proses ya Allah tidak seperti itu yang saya inginkan. Ini syahwat yang terselubung. Saya hanya ingin engkau bangga menyaksikan hambamu ini ya Allah. Kan ngoten akhirnya awak itu. Ini toh, ngoten toh. Pun ngoten mawon. Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadis pendek dari Rasulullah yang bunyinya innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum sufratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan. Niki tolong jenengan cek di kitab lain atau jenengan punya referensi lain. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlakum. Mestine ngoten hadise. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlakum. Jika engkau membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Atau fa idza qataltum fa ahsinu qatlah. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Insyaallah teks yang benar. Sekarang kita kaji bersama. Innallaha kataba. Di hadis ini teksnya kataba. Para mufassirin hadis, para pensyarah hadis memaknai kataba ini dengan tolaba. Innallaha tolaba. Allah menuntut. Apa adanya teks ini juga bisa. Innallaha kataba. Allah mewajibkan. Kalau kataba itu asal katanya kan menulis. Tapi dalam kajian hukum makna kataba itu mewajibkan. Kalau di dalam hadis ini para ulama tidak mengatakan mewajibkan, tapi Allah tolak menuntut. Tuntutan ini maksudnya tidak mewajibkan bagaimana? Karena tuntutan ini dimulai dari sunnah sampai wajib. Tuntutan apa? Tuntutan untuk melakukan al-ihsan. Berikutnya, al-ihsan itu apa? Al-ihsan itu nek bahasa jenengan profesionalitas. Tidak sekedar kebaikan, profesionalisme. Kalau dalam hal ibadah juga profesional. Saya sholat dengan profesional. Enggak pantas. Pantasnya sholat dengan khusyuk kan betul bahasa. Sholat dengan profesional itu bagaimana? Ketika Rasulullah ditanya, "Manil ihsan ya Rasulullah?" Al-insan anta bidallah ka'annaka tarahu fa illam tastati fa innahu ya. Jadi ketika kita melakukan sholat, yang disebut sholat kita itu ihsan, baik, yaitu ketika kita melakukan sholat seolah-olah kita menyaksikan, seolah-olah kita melihat Allah. Saya juga pernah Pak berusaha seolah-olah melihat Allah. Enggak seperti itu sebenarnya, maaf ya. Ini kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita lebih orang awam ini,
Bukankah kita sedang mereka-rekai seolah-olah Allah seperti yang kita lihat? Kan itu nggih. Saat salat nggih, saya khusyuk. Saya harus berusaha seolah-olah melihat Allah. Terus yang Anda lihat itu seperti apa coba? Nggih, rekayasa sendiri, maka jangan. Itu harus dihindari. Masuk saya seolah-olah Allah ada di hadapan saya. Terus bayangannya Allah melihat kita dengan pandangan mata. Allah memperhatikan kita dengan mungkin jadi ini kita yang menggambar Allah. Ya sudahlah. Seolah-olah itu yang tahu hati. Jangan dibantu otak. Nanti dibantu otak. Otak itu hanya mengenal informasi yang pernah direkam. Otak itu kalau belum pernah dapat informasinya nggak tahu apa-apa. Kita tahunya buku ini karena kita pernah beritahu bahwa ini otak itu seperti itu. Tapi kalau mulai akal, ada nur, ada basiroh, qalbun salim, maka seolah-olah melihat Allah itu tidak hanya seolah-olah, tapi basiroh kita, hati kita memang benar-benar juga menyaksikan Allah dalam bentuk keagungan yang tidak bisa diuraikan. Nah, tuntutan ihsan sebenarnya termasuk sampai ngoten niku. Salat kita harus ihsan. Seperti apa? Ya salat harus seolah-olah benar-benar terasa melihat Allah. Belum bisa, Pak. Faka'annahu yara. Maka sudahlah, seolah-olah engkau menyadari bahwa Allah melihat engkau. Yang titik ini jangan dibatasi hanya seolah-olah. Tapi Allah benar-benar melihat kita, enggak seolah-olah. Tapi kalau di dalam hadisnya faka'annahu yaraka, seolah-olah iya Allah melihat engkau sedang sholat atau beribadah lain. Kita bebaskan kita dari seolah-olah, karena Allah enggak seolah-olah melihat kita, tapi Allah benar-benar melihat kita. Kalau sampai di situ sholat kita nanti pasti akan beda dengan biasanya. Saya dilihat Allah. Masuk arep ini kita, masuk secepat ini, masuk ini kita, masuk saya singkat agar lebih cepat salatnya apa? Saya dilihat Allah. Enggak bisa seperti ini. Saya dilihat bos saya. Ini kok pun kelicutan. Jadi kan jadi guru di yayasan baru. Aktivitas saya diperhatikan loh sama ketua yayasan. Anda jadi dosen. Aktivitas saya diawasi loh oleh rektor dan lain sebagainya. Bingung kan? Pengen berusaha sebaik mungkin. Nah pas kita sholat, saya yakin saya sedang diawasi oleh. Masa seperti ini saya diawasi oleh Allah? Cepat, Allah. Ya nggak apa-apa kalau kita sudah akrab sama Allah. Oh belum akrab. Kalau sudah akrab paling belum. Jenengan seneng toh melihat saya seperti ini ya Allah. Saya beda kan dengan hamba yang lain kan. Kalau sudah akrab, lah belum akrab kok. Kalau Anda akrab dengan bos, semau Anda, bos tetap seneng. Keakraban itu karena bos mengetahui engkau itu luar biasa. Kita akan menjadi hamba yang akrab dengan Allah dan nyapa-nyapa ke Ngapura kalau kita menjadi hamba yang luar biasa. Kadang-kala kita lihat perilaku seorang Gus gitu, seorang kiai muda ngoten kalau salat cowok pada. Kenapa? Akrab kalian Gusti Allah. Kok bisa akrab? Ya hebat di hadapan Allah. Nyapa-nyapa gampang diulai, nyapa-nyapa gampang di ngapura. Lah kita, kehebatan apa yang diakui oleh Allah kita? Derek. Terus kita seakrab dengan Allah. Ya. Innallaha katabal ihsan. Seperti itu penjelasan ihsan. Yang kedua, Allah menuntut kita berbuat ihsan atau profesionalisme ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu itu bersifat luas, bersifat umum. Lek dibahas mboten enten entek krana terhadap apapun kita harus bersikap profesional. Terhadap pekerjaan, terhadap sesama manusia,
perlakuan kita terhadap lingkungan sekitar, perlakuan kita terhadap alam sekitar. Pokoknya nyapo kita dituntut profesional. Ala kulli syai, dalam segala sesuatu. Duduklah dengan duduk yang profesional. Dipenangnya. Kalau kita bahas satu persatu, betul mungkin kita. Yang terpenting perintah untuk profesional itu, perintah untuk berlaku ihsan itu, yang nomor satu, ihsan li nafsi, berbuat baik kepada diri sendiri. Apakah ini diartikan apik karo awake dhewe tok? Tidak. Berbuat baik dengan diri sendiri itu niki kula persiap ini pasti ringan. Keranten niki penting tenan. Al ihsan li nafsi, berbuat baik kepada nafsu atau diri sendiri. Maksudnya terus pundi berbuat baik kepada nafsu atau diri sendiri? Ayyahmilaha ala ta'ah wajadina bil mukhalafah. Berbuat baik kepada diri sendiri itu mengajak diri sendiri untuk melakukan ketaatan. Kedua, mengajak diri sendiri untuk menjauhi sesuatu yang diingkari atau sesuatu yang menyelisihi ketaatan. Artinya berarti kebaikan dan keburukan. Berbuat baik itu berarti mengajak tubuh ini kepada kebaikan dan menghindarkan tubuh ini dari melakukan keburukan. Termasuk melakukan kebaikan adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Termasuk melakukan kebaikan adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Secara otomatis melakukan kebaikan itu kita telah berperilaku ihsan kepada diri sendiri. Pengen melakoni kemaksiatan, enek HP jeblok, ditemu, apik HP ini, nggak kuat tuku sing model menunggu. Kemudian akan muncul dalam nafsu kita ini pengen lho. Wong sing duwe yo ora ngerti lek mau pek. Rasa mau umum nih. Diumumnya lah terjadi pertengkaran antara diri kita dengan nafsu kita. Mau umumnya yo lek iki. Wae uang apa? Terima kasih. Lek ora. Ya jangan tuku kuat pirang tahun aku. Gani 11 juta loh. Kemudian nafsu kita ngajak ngoten itu dan diri kita pengen berbuat ihsan. Tidak. Saya harus mengembalikan ini kepada yang punya. Awak murah roh. Ya, saya umumkan dong. Kekuatan diri kita menghindari berperilaku buruk itu juga bentuk ihsan. Saya katakan penting apa cuma sampai segitu? Mboten. Nafsu itu luar biasa. Jenengan lek pun kulino ngerasakne nafsu tenan senep dino niku. Mboten kober mburi niku. Karena nafsu niku pancen tak mboten duwe kesel. Lah awake dhewe gampang kesel. Contohnya ngoten Bu. Sudah, saya tidak akan menuruti nafsu ini. Saya harus mengembalikan HP ini kepada yang punya. Saya berniat dipersiapkan sebuah perjalanan golek informasi dan lain sebagainya sampai ketemu kepada siapa pemiliknya kita hantar. Bu, kalau mangsulaken HP, ya Allah Mas terima kasih ya Mas ya. Anda orang baik, kula pernah ditelepon ngoten niku. Saya itu kula pernah pulang dari acara teng Lazis Ustaz Fuad. Pulang kan menemukan sebuah HP. Betul kula ceritane milik Ustazah ngeten juga tapi bukan di sini. Di jam 1 malam. Kemudian di situ kan masih aktif, nggak dikunci kayak HP-HP istimewa kan. Terus ada telepon. Ya ini kok mulai ngoten. Wah, gitu. Wah, perasaan gue nyekel HP ini dewe. Oh ya, ini bukan HP saya. Ngapunten niki sinten. Loh, niki sinten ngoten kian.
Ngapunten Mas, kula tadi menemukan sebuah HP, kula kan ngoten. Jadi HP sing nyempeng kula. Jenengan sinten ngoten langsungan. Oh, ngono iki ya Allah kok yo langsung dikontak ya Allah. Nami kula niki alamat kula RT 5 RW 1. RT 5 RW 1 niku Masjid Agung Mbacem niku sing saya niku nguitan lurus Mas sekitar 700 meter. Mboten niku merati motor gitu. Wis akhire dipendem. Mboten sak cerita. Artinya di balik kebaikan seseorang itu ada juga dorongan nafsu. Termasuk sing iki mawon, yang bukan saya. Ada seorang menemukan HP terus pengen mengembalikan kepada pemiliknya. Biar saya dianggap, biar saya dadene seneng orang lain. Tetapi meneng-meneng kadang, terima kasih ya Mas ya, ini uang lelah dan lain sebagainya. Dalam hati kecilnya nafsu akan berbisik. Enak kan jadi orang baik? Anda dikenal si ibu itu tadi, Anda disuguhi hidangan, Anda dipuji-puji, pulang Anda masih diberi uang. Anda orang baik, itu kata nafsu. Ulangi terus perbuatan semacam itu. Anda akan jadi orang yang keren. Terus mulailah muncul rasa bangga pada diri sendiri. Ketemulah teman. Awakmu dia nggak tahu nemu HP itu aku dia kayak dengan ije kurakai ije kan ngoten to. Aku ki lho ini tas nemu luwih apik timbang nekmu, tapi saya kembalikan kepada pemiliknya. Yang mendorong cerita ngeten iki pertamane nafsu kok, bukan apike awake dhewe, kelas awake dhewe. Karena kita pengen menunjukkan kepada sahabat kita bahwa kita orang baik. Ngoten niku lho sing marai nafsu itu kesel. Kalau kita pernah ngaji ngeten iki, yo harus profesional terhadap diri sendiri. Ojo ngono. Jadi umpama pengen cerita karo kanca, niatnya benar-benar menyampaikan sebuah kebenaran. Cok, aku ini yo kaya awakmu. Yo pengen ora tak uleh. Nih, tapi Rasulullah mengatakan kita harus berbuat ihsan kepada diri kita, harus jadi profesional. Lekmu yo kudu balik. Nih, awakmu yo balik no. Demi mengikuti dawuh-dawuhe Rasulullah, demi mentaati Rasul dan Allah. Lek ngoten niku nafsu kecele. Nafsu akan berkata, "Duh, ternyata demi Allah kan enggak demi aku." Nafsu sing rada bodoh tasik ngoten niku. Nafsu sing rada pinter, oke. Demi Allah bagus. Demi Allah bagus. Nah, nafsu rada pinter. Nafsu itu sepintar rata-rata di atas kita. Jadi lek jenengan sering berdialog dengan nafsu akan semakin cerdas. Bagaimana cara mengupgrade kecerdasan spiritual? Sering-seringlah berdebat dengan nafsu. Kalau jarang berdebat dengan nafsu, kecerdasan spiritual yes. Ajaklah diri kita ini seringkali gontok-gontokan masalah nopo kemawon, terutama dimulai dari kegiatan rutinitas kemawon. Mau mandi, nafsu tujuanmu mandi apa? Biar harum, biar ngeten dan lain sebagainya. Nafsu goblok kan ngoten niku. Oh, tidak seperti itu. Mandi itu kalau diniatkan ibadah juga dapat pahala, sunnah. Oh, demi sunnah atau tidak demi saya? Kan ngoten nafsu. Ngoten dulu. Anda mau berangkat sekolah, sudah siap? Tanyai dulu nafsu. Tujuanmu apa sih? Kok semangat amat? Pasti ada sesuatunya. Paksa nafsu itu sampai mengaku. Kemudian ya jangan gitulah. Nggak malu ya kamu sama Allah. Yang ngasih ilmu Allah, yang ngasih kekuatan Allah, yang ngasih kesempatan Allah. Kok kamu lakukan itu semua demi selain Allah? Nanti kita perhatikan pola tingkah nafsu itu nanti akan berdebat ke jenjang yang lebih sulit lah. Ya demi Allah dah kan menghantar kita sampai ke sekolah sekian tahun demi Allah seolah-olah seperti itu. Nanti coba teliti lagi apa yang dikerjakan nafsu itu luar biasa. Di antara penggerak hati kerentek ke menungso pengen nyapo itu salah satunya memang an-nafsu. Jadi Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa,
tidak serta-merta kita ini saubah polai digeraknya langsung oleh Allah. Di dalam hati kita itu ada akhtor, beberapa macam bisikan. Minallah dari Allah, minal malaikah dari malaikat, minan nafsi dari hawa nafsu, minas syaiton dari setan. Berikutnya, saya kok masih susah Pak membedakan antara yang saya kerjakan ini kehendak nafsu atau kehendak diri sendiri yang murni. Bukankah di samping itu juga ada hasrat yang ditimbulkan oleh syaitan juga? Terus pun Pak itu cara beda. Ngeten. Kalau kita punya keinginan melakukan sebuah tindakan yang menyalahi ihsan, menyalahi profesionalisme, ukurannya menyalahi syarat, secara terus menerus, enggak gonta ganti, itu biasanya nafsu. Demen karo wong wedok. Berbulan-bulan ngoten ya urusannya. Ketemu konco sing diembah, pengen anu aku sih dan lain sebagainya, harus golek HP sing kena tinggi. Anu dan lain sebagainya. Mek ngoten nih pikirannya. Iku nafsu. Bertahan sekian lama sampai tujuan itu tercapai. Lek setan betul. Setan itu mboten melulu menggoda kepada satu hal. Setan itu lecek. Aku ora urus opo ae sing penting bisa menjerumuskan orang ini kepada kemaksiatan. Isu pengen nyolong, sore pengen adike nyolong ngenten. Bengi pengen ngapusi wong. Solan salin godane setan itu. Enggak bertahan lama. Pokoknya gampang solan salin, enak peluang siji ning ngalih gue enak itu godane sih. Tapi lek nafsu sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan. Mboten gonta ganti. Dan uniknya kalau nafsu itu sudah dijelekne, mboten yo wis. Mari mboten akan menyusun siasat baru untuk sekian lama lagi dengan energi yang baru pula untuk bodoh manusia. Kedua, caranya membedakan itu nafsu atau bukan. Karena nafsu ini juga mendorong seorang itu sregep ibadah. Ben ibadah kita ini tidak didorong oleh nafsu, terus kita ngerti pripun caranya. Saya loh naik haji, saya loh umroh, saya loh puasa Senin Kamis, saya loh rajin mengaji dan lain sebagainya. Itu dorongan nafsu atau bukan? Bagaimana caranya? Sing pertama di bawah sampun, sing kedua gitu. Kalau seseorang itu cenderung memilih yang sunnah di antara dibanding yang wajib, pasti itu 100% nafsu. Ibadah yang pahalanya paling besar itu ibadah yang diwajibkan, nggak ada tandingannya dibanding yang sunnah. Kok kita memilih sunnah, itu berarti tujukannya nafsu. Poso Ramadan nggak gelem, tapi terawih sregep pasti nafsu. Seumur-umur belum pernah menolong tetangga yang sakit. Misalnya ada tetangga yang anaknya sampai drop out, gak kuat sekolah. Sekolah itu adalah sebuah kewajiban. Orang tua gak sanggup menyekolahkan karena tidak ada biaya. Si kaya membantu tetangga yang seperti ini hukumnya wajib. Gak pernah melakukan perbuatan baik menolong keluarga sebelah. Tetapi berulang kali ziarah wali songo, sampai umroh berkali-kali. Yang wajib belum dilakukan, yang sunnah bahkan yang mubah-mubah seringkali bila itu bisa dipastikan pendorongnya nafsu. Pas
pasti mboten usah ditekoni malih, mboten usah digrayai. Berarti iki panduane. Sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau itu ada yang lebih utama tapi kita tinggalkan, berarti yang memotivasi kita itu nafsu. Coba kalau kita dihadapkan kepada suatu masalah, misalnya ngeten, tonggo sebelah sakit. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dioperasi, menurut dokter pasti akan meninggal. Sementara itu kita sedang siap-siap dan arep budal haji, budal umroh mau. Kalau kita nggak teliti, apa yang akan kita pilih? Mesti sing ketoke ibadah-ibadah pada umumnya. Karena menjaga nyawa orang itu tidak populer nyawa itu. Padahal maqasid syariah yang pertama itu adalah menjaga agama dan menjaga nyawa. Kalau kita hendak berangkat sholat Jumat, kemudian di perempatan ada kecelakaan, kemudian orang itu sekarat, apa pilihan kita? Tidak melanjutkan sholat Jumat, menghantarkan si sakit ini ke rumah sakit, atau melanjutkan sholat Jumat? Kalau kita melanjutkan sholat Jumat dan meninggalkan orang yang celaka ini menggelepar-gelepar dan kemungkinan akan meninggal, kalau tidak bodoh kita tertipu oleh nafsu. Kita katakan bodoh kenapa? Karena tidak tahu bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah sebuah kerusakan, kematian dan lain sebagainya itu harus lebih diutamakan daripada mencari sebuah kemaslahatan. Melakukan perintah sholat dan lain sebagainya adalah sebuah kemaslahatan. Menolong si yang celaka tadi agar terhindar dari kematian karena ditangani dengan cepat adalah sebuah kewajiban, menghindari mafsadah. Di antara senjata yang sanggup menundukkan nafsu adalah kengaliman seseorang terhadap ilmu agama, karena itu modal jenengan berdebat dengan nafsu. Ngoten riyen masalah kata bal-ihsan ala kulli syai, yang pertama kepada nafsu. Saking pentingnya ihsan atau profesionalisme ini diberi contoh kali Kanjeng Nabi. Nyapa kok roh-roh masalah pembunuhan? Contohnya kok enggak yang lain. Tapi wa idza qataltum fa ahsinu qatla. Kalau kamu membunuh, maka berlakulah profesional dalam membunuh. Kok contohnya niku kenapa? Artinya sing sampai ngoten niku mawon dijadikan contoh, berarti untuk yang lain-lainnya niku lebih penting. Sampai urusan membunuh pun harus profesional. Maksudnya untuk membunuh itu harus profesional, terus tinggi. Katakanlah kalau dalam hukum Islam itu ada hukuman mati, maka Islam memilih hukuman mati dengan pancung, tidak digantung, tidak disetrum, tidak di cemplungi belumbang dan lain sebagainya. Tenapa? Karena ternyata hukuman pancung dengan senjata yang tajam itu tidak menyakitkan kepada yang dihukum. Sakit itu hanya paling lama 3 detik kemawon. Setelah itu mboten merasakan sakit. Percaya apa mboten? Anda ingin mencoba saya? Saya percaya Pak kalau nanti yang setelah cerita jenengan itu pilihan syariah. Agama Islam hukum had niku nggih kisos nggih. Kisos itu dihukum pancung. Kenapa kok mboten dihukum gantung? Karena memilih cara qatlah, membunuh yang ihsan, yang profesional, dengan cara mempercepat kematian, tidak lama tersiksa. Tidak lamanya bagaimana ukurannya? Hanya 3 detik. Demikian juga dalam peperangan. Dilarang kita menyiksa lawan. Arep mati saking angele. Dituthuk dendikane dhisik. Sesuk neh
biar tersiksa yo wong anyel nih. Tidak boleh, kalau memang ingin membunuh ya dibunuh dengan waktu yang secepat mungkin menuju kematian. Itu perintah agama. Kalau Anda menangkap maling, jangan ikut-ikutan pada umumnya terus diseksa dan nggak usah lah. Apalagi hukuman nyolong bukan sampai hukumannya seberat itu. Oh nyolong kita hukumannya sepiro toh, masa nyolong kita sampai dipukul di sini dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Dalam peperangan kalau sekarang misalnya pakai bom, pakai rudal, itu sudah pilihan bersama. Artinya alat-alat yang didesain memang untuk mempercepat kematian, bukan alat-alat yang didesain untuk memperpanjang penyiksaan. Pada saatnya nanti perangnya pakai nuklir misalnya, satu bisa mati bareng, cepet kan? Pulau pikir model-model itu bisa. Ini tuh cara membunuh, tapi pilihan berperang itu tidak baik. Kalau sampai terpaksa umat Islam ini harus membela agamanya dengan berperang, lakukanlah peperangan itu, pembunuhan itu dengan cara ihsan, mematikan lawan dengan cara yang tercepat. Kemudian fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau engkau tidak melakukan penyembelihan terhadap binatang sesembelihan, maka berbuat profesionallah terhadap prosesi penyembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum sufratahu, mempertajam alat sembelihan, wal yuridabi hatahu, bikinlah sesembelihan itu tidak merasa tersakiti. Termasuk juga ihsan di sini ini jenengan ngawontenaken sesembelihan kurban di masjid-masjid itu. Perbuatan ihsan seperti apa yang bisa kita lakukan? Satu, pastikan kita gunakan senjata yang paling tajam yang ada. Ojo sampai duwe pikiran saenenge sing penting pedhot. Usahakan senjata sembelihan yang paling tajam, artinya cukup dengan beberapa kali goresan, syukur cukup sekali ke bawah sampun itu surat yang dikehendaki. Jangan sampai menggunakan senjata yang diulang-ulang sampai kesel cik tangga nopo. Kadang sampai terlepas dari pedot. Ningali teng YouTube nih kok sampai nopo hewan sesembelihannya lepas, dereng sempurna sembelihan kan udah nomesaknya. Sing kedua, jangan mengasah pisau di depan binatang sembelihan. Boten asal. Ben pergi Pak, ben ojo ben pergi Pak, ben don mintane Pak, kok ben ojo ginjal-ginjal tidak. Seperti itu yang diajarkan oleh. Apa dikira binatang nggak tahu? Ya mungkin saja tahu, wong buktinya jangan mengasah pisau di depan sesembelihan. Barangkali Rasulullah hendak mengabarkan binatang sembelihan itu tahu loh mau disembelih. Malah ning ngarepe dijepakne timbo untal-untal karo rokokan, karo siso-siso, tunggu hari esok. Ya Allah, sapi ini sampai berebes. Enten to nggih binatang sembelihan berebes enten kok. Maksudnya binatang sembelihan itu cara belum ngomong ngeten. Aku ya demen loh dikorbane demi agamamu. Aku ya demen loh dikorbane demi sempurnane ibadahmu. Tapi aku gak demen caramu. Cara belum ngomong, aku mesakne awakmu. Ibadahmu sing wayahe apik ternoda dengan caramu yang tidak profesional sampai nangis macam itu.
Jangan menyembelih hewan di depan hewan lain, terutama ning ngarepe induke atau di depan anaknya. Dinyengeh ceplene, babone didek ning sandi. Sembelih. Cara gelem ngomong mesti mengutuk kita. Nggih ta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gusar terhadap seorang yang ditemukan menyembelih sesembelihan unta itu nek gujer didek pipine. Gini, nanti mau saya disebut lagi didek pipine. Artinya yo kasar lah. Memperlakukan binatang sembelihan itu kasar. Diidek jadi pipine ben gak iso obah. Dan Rasulullah pasti bisa menyaksikan, bisa turut serta merasakan betapa derita yang dirasakan oleh binatang yang akan disembelih. Rasulullah tidak seperti kita. Rasulullah rahmatan lil alamin, dia tahu yang dirasakan oleh alam semesta ini. Seberapa bahaya kita menyembelih binatang di depan induknya atau di depan binatang yang lain, kalau orang awam nggak kerosok. Tapi kalau kita banyak membaca sejarah, sebagian ulama menceritakan kisah terpisahnya ayahanda Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub itu. Bukankah beliau menderita sekian tahun karena terpisah dengan Yusuf putra yang ia cintai? Nanti toh mau cerita niku Nabi Yusuf dicemplung di sumur, setelah itu diambil dijadikan budak, sampai setelah dijadikan budak jadi di penjara sampai jadi raja. Selama ditinggal bertahun-tahun itu yang dirasakan oleh ayahandanya nopo nangis mboten nate leret. Setiap mengingat putranya yang namanya Yusuf gemetaran sampai mboten duwe tenaga. Di setiap dia ingat doanya hanya untuknya Allah pertemukan saya dengan putra saya Yusuf. Nah, para ulama ahlul arif menceritakan ini karena dulu Nabi Yakub ini pernah sekali menyembelih unta di depan anaknya. Menyembelih anak unta di depan induk. Bagaimana bahasa Tuhan mencintai hamba-hamba yang dicintainya? Cara gimana itu? Diberi pelajaran yang berharga. Digawe sedih. Ya awalnya digawe sedih itu kita menganggap hukuman. Tapi ketika Allah membuat sedih Nabi Yakub itu sebenarnya bukti cinta Allah kepada hambanya. Ngene iki lho rasane unta sing anu kaya anake mau boleh ning ngarepe kae, kelangan anake susah toh. Rasanya ya awakmu kehilangan anak, padahal anakmu kan cuma hilang. Bakal kira-kira jadi iso temu kan nggih ngoten kok. Kira-kira kan nggih ngoten itu. Pada akhirnya Nabi Yusuf pun dipertemukan dengan handanya. Setelah bagaimana? Setelah Nabi Ayub melakukan pertaubatan panjang. Maka jangan sembrono. Perintah Rasulullah ini tidak boleh kita sepelekan dalam hal apapun. Ihsan terhadap diri sendiri, termasuk tadi sampai yang paling berat pun dalam kita melakukan peperangan, sampai kita melakukan penyembelihan hewan baik saat kurban dan hajat-hajat yang lainnya. Jangan nyembrono ihsan di dalam kita melakukan kegiatan tersebut, termasuk waktu menyembelih pastikan pisaunya tajam. Kedua, jangan mengasah di depan hewan yang akan disembelih. Ketiga, jangan menyembelih hewan di depan induknya atau di depan anaknya. Yang kedua, yang keempat, jangan membawa hewan lewat depan pemotongan hewan. Sing ning kono akeh getihe, enek senjatane, enek aktivitas penyembelihan. Ojo digawa wira-wiri turut ngarepe. Tolong nanti kalau jadi panitia kurban, kambing diseleh ning rada adoh sing urung sembelih. Sediakan tempat terpisah hewan yang akan disembelih dengan tempat penyembelihan. Dituntun, pastikan sing ditaleni ning kono mboten semerep. Syukur bagi bisa dipastikan sing kono ya enggak krungu
Geroke hewan sembelihan lek sakit dan mboten sakit nggih mboten napa-napa. Barangkali wonten pertanyaan sampai di sini tentang al-ihsan, tentang profesionalisme dalam setiap tindakan kita. Alhamdulillah, mboten wonten tambahan. Ada perbuatan ihsan yang sewaktu-waktu bisa kita lakukan dan kita akan menjadi orang-orang istimewa ketika kita bisa secara istiqomah melakukan ihsan yang satu ini, yaitu ketika kita selalu meluangkan waktu untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, untuk mendoakan semua makhluk yang ada di sekitar kita, turut berharap kebaikan bagi alam semesta. Itu adalah perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Sedekah bisa kita lakukan hanya ketika kita punya uang. Menolong orang sakit hanya bisa kita lakukan ketika ada orang sakit. Menyampaikan ilmu hanya bisa kita lakukan ketika kita di hadapan murid. Tapi mendoakan kebaikan untuk orang lain, mendoakan kebaikan untuk keselamatan makhluk-makhluk yang lain, itu adalah ihsan yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dan dampaknya akan luar biasa, berdampak positif kepada ketenangan batin kula panjenengan sedaya. Ketenangan batin ini akan berhadiahkan kehidupan kula panjenengan sedaya ini akan berjalan dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Berdampak juga tetangga dan masyarakat kita terbawa oleh suasana hati kita yang damai. Kersane ngalah biasanya ngoten niku. Lingkungannya dadi lingkungan sing aman damai. Masyarakat itu dadi masyarakat sing aman dan tentram. Semua itu dampak dari perbuatan ihsan yang seringkali kita sepelekan. Pun cekap ngoten nggih. Menawi sampun wonten pertanyaan kawula cekapi nyuwun pangapunten ingkang agung bilih anggen kawula matur kathah kekirangan kathah kecilafan wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.